Timnas kita menang kemarin lawan Cina. Iya kan? Iya. 1-0. Senang banget. Ya walaupun 1-0 ya menang, coy, menang. Tetap kita masih bisa lanjut lagi kan, ya. Ke round 4. Round 4. Ya. Iya. Gimana nih? Indonesia menang. Menang dong, harus sih. Harus ya? Emang Filipina pasti menang. Iya. Senang banget sih gua kemarin. Gua lihat euforia di GBK juga luar biasa. Merinding gua kemarin nontonnya tuh. Merinding. Gue sampai emosional banget tuh, sampai selama menonton itu sejalan apa tuh, ketika berjalannya pertandingan gue apa tuh jantungnya kayak berdetak-detak. Iya, apalagi kalau kita menonton secara langsung kan, nggak kebayang sih. Tapi kita kan pernah kan, kita waktu itu nonton ya. Lawan Vietnam. Ya, Vietnam. Ya, Cina gimana nih? Lawan Cina kemarin menang. Ya bagus, secara pertandingan bagus, nggak ada miss antar lini apa tuh Pemain ya, dari kiper, back, tengah, back sampai tengah, strikernya. apalagi Kambuaya bener-bener ngacak tuh, keren. Kambuaya ya? Kambuaya. Luar biasa sih ya pemain. Timur, aduh enggak, emang apa tuh, kepelatihan sekarang bener-bener bawa good vibes. Good vibes ya ke Good vibes. pemain-pemain ya. Pemain, apalagi setelah TC di Bali itu bener-bener kelihatan chemistry-nya bener-bener dapet tuh. Ya, ngomong-ngomong soal Kambuaya nih kan, itu ada beberapa pemain Liga 1 nih. Liga 1. Di skuad timnas Indonesia. Malah kemarin Kita nggak nyangka kan? Iya, nggak nyangka. Nggak Pemain nyangka. yang diturunin banyak kan Liga 1. Berarti secara kualitas mereka juga bisa bersaing ya. Bisa Menurut bersaing. Coach Patrick itu kenapa kalau dia memanggil pemain Liga 1, dia pengen buktikan ya, maksud saya. Dia pengen buktikan bahwa pemain-pemain di Liga 1 ini nggak kalah saing juga, nggak kalah skill segala macam ya, pasti Ya. bisa bersaing di timnas Indonesia sekarang ini. Ya apalagi Beckham Putra tuh yang awalnya dia dapat hujatan dari mana-mana kan. Iya, Gila benar. banget kemarin. Tapi dia bener-bener perform. Ya, selain Kambuaya, Beckham ada Stefano. Stefano Lillipali. Stefano Nah, Lillipali. ngomong soal Stefano juga nih kan, kita kemarin kan udah bahas Stefano Lillipali. Wah, dia pas kemarin comeback kembali lagi ke timnas kan. Timnas. Itu dari supporternya itu sangat antusias. Iya, benar, antusias. Stefano Lillipali. Nah, ya kan chance-nya itu Chance-nya tuh, Stefano Lillipali, dia katanya tuh legend is back. Legend is Ya kan? Legend is back. Sampai waktu habis pertandingan kan, Hmm. si J itu dia ngasih mic ke Stefano Oh ya? buat ngobrol Ngobrol ke supporter ya. Itu selama- biasa kan kalau timnas main gitu ya. kayak gitu. Setelah main tuh pasti mereka ada ya keliling Keliling stadion, stadion. ya kan. Nah, itu selain Stefano Lillipali, Beckham, Kambuaya, Egy. Nah, Tiki takanya keren sih. luar biasa. Sebenarnya itu ini baru kali ini lihat, dia kan belum pernah main sebelumnya. Chemistry-nya Chemistry-nya yang dapat disebut tadi dari lini ke lini kan. dari lini ke lini. Salah satunya itu si Egy sama Ole. Itu Luar biasa. itu Barca banget kayaknya. Tektokannya iya sih bener ya, dari Coach Patrick itu kemarin gue lihat itu dari dia mau build up serangan dari kiper. Dari kiper aja dia main dari kaki ke kaki. Dia nggak langsung ke depan, maksud gue di situ ya. Dia dari belakang dulu dia membangun build up dari Emil ke Sijay. Dia berani Iya. banget. Mainnya berani ya. Serie A. Oh iya Serie A benar. boy. Serie A campur. Ya ada campur aduk. Maksud gue campur inilah Liga Spanyol. Liga Sekarang kan tiki taka ya. Tiki taka. Tiki taka ya. Dari kaki ke kaki. Gimana menurut lo chemistry mereka? Bagus, nggak ada, bener-bener kompak. Emang gue kelihatannya tuh dari bench aja pada happy semua. Iya. Dari bench biasanya kan ada something ya, di kepelatihan sebelumnya kayak ada ketekanan, tapi sekarang kok kelihat Iya. enjoy aja. Malah Oleh sama Egy kemarin tektokannya luar biasa. Gue pas lihat, wah ini kelas banget. Kelas. Padahal mereka baru ketemu di TC kemarin di Iya. Bali kan. Mungkin kalau menurut gue sih karena emang pemain profesional ya, emang Iya, harus instingnya dapet. Instingnya dapet. Cara tektokannya luar biasa sih dia Katanya dari kayak- sayap kanannya. kata dia juga ya, kata abang kan ada sempat diwawancara juga kan. Hmm. Ya abang-abang juga kalau main bola, kalau udah biasa main bola ya nanti juga bakal kayak gitu Ya kan. benar pasti. Apalagi chemistry-nya itu padahal di TC di Bali itu nggak terlalu lama ya. 12 hari. 12 hari kan. 12 hari. Tapi luar biasa sih. Gua salut sih sama Coach Patrick. Luar biasa. Coach Patrick yang terbaik. Kayak kita. Katanya Indonesia menang penalti doang bangga. Gua baca sempat gua baca. Kemarin gue pas baca, lah ini kok lucu banget ya. Soalnya kan kemarin lu tau kan beritanya kan, Ya. yang kemarin yang Nolak ajakan timnas. ya
Itu. Tapi Menurut mereka gua kak, itu. ya gimana ya? Katanya bukan level kita. Tapi Iya. secara ranking FIFA udah jauh banget sekarang. Oh iya, jauh Kemarin banget. kan sebelum lawan Cina, Indonesia saat peringkat 1-2 atau 123 ya. Nah setelah lawan Cina jadi naik 116 kan. Iya, 116. 116 Ya, setelah lawan gua cek Cina. juga kemarin. Mungkin nanti kalau menang lagi lawan Jepang, Vietnam bisa kesalip. Amin. Mudah-mudahan Indonesia menang lawan Jepang. Tapi menurut saya menang juga pasti menang tipis sih. Karena Indonesia. Jepang emang nurunin skuad pelapisnya kan. Ya, ya. Tapi menang 1-0 sih menurut saya Indonesia kalau menang. pokoknya Malaysia ini cobalah ya. Mungkin kalian itu iri ya. Jangan iri lah. Ya fair lah karena sepak bola kita semakin meningkat, kalian jangan iri ya. sorry jangan iri. Oke. Nah ini yang paling gua lihat kemarin itu selain Egi dan kawan-kawan itu Emil Audero. Luar biasa sih. Luar biasa. Iya. Dia kan pas di Jupe satu tim sama si Buffon. Iya benar. Terus, Mentornya ya. mentornya. Dari Terus Itali. apa tuh? Yan Sommer ya. Oh, yang Sommer. Iya, Iya, Yan yang Sommer. Sommer. Iya, Itu iya. kiper kelas semua itu. Iya, kiper kelas semua. Iya. Tapi secara tidak langsung tim kiper kita itu mirip Jermannya Asia. Iya, ya. Dua-duanya sama-sama apa tuh kelasnya sama-sama setara lah. Gue lihat kemarin tuh cara main tuh kayak Barca 2010 2011 tuh. Dulu tuh waktu Pep Guardiola masih ngelatih di situ. Dia bangun serangan dari bawah dari kiper Valdes ke Puyol ke siapa sih bukan Rafa Marquez ke siapa Gerard Pique. Jadi tektokannya dapat banget, mirip banget sama timnas kemarin si Iya. Emil juga ya. Itu kemarin dia save-nya luar biasa sih. Iya, yang tendangan dari apa tuh? Si gelandangnya itu ya, yang naturalisasi juga sih dari Cina. Dari Cina. Kemarin ada berapa orang ya? Banyak. Iya. Tapi pas lawan di Cina di Kingdom nggak ada pemain naturalisasi. Pas kemarin mungkin banyak pemain naturalisasi. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Mungkin Indonesia menjadi inspirasi mereka negara-negara luar. Ya cobalah Malaysia pasti bisa. Tapi Semangat Indonesia Malaysia. kan banyak bukan naturalisasi, banyak diaspora kalau Indonesia. Diaspora ya. Kalau Malaysia kan nggak ada sih menurut gue. Mereka rata-rata naturalisasi pemain-pemain kolot yang udah main di kolot. Mungkin kan emang faktanya seperti itu yang udah main di GDT, di Kelantan. Iya benar. Pemain kolot. Iya, jadi karena kayak naturalisasi yang bener-bener dia punya hak tinggal 5 tahun kan. Oh di sana sama ya 5 tahun sama juga 5 ya. tahun emang syaratnya FIFA kan seperti itu. Di Cina juga sama, naturalisasi yang kayak Jorginho dia karena main di Liga Cina aja. Iya. Kalau Emang. kita kan punya darah Indonesia. Kayak kita memanggil sang mata air kembali bahasa itu. Iya, sang mata air kembali. Luar biasa. Kita tidak boleh menghujat bahwa dia pemain bola, itu pemain kita. Kita memanggil sang mata air kembali aja. Iya. Karena kan di Liga Cina itu kan pemain dari luar negeri juga banyak di sana. Banyak. Ya tiba-tiba dengar berita mereka udah naturalisasi juga kan. Naturalisasi. Kalau di Cina sama nggak kayak di Malaysia? 5 tahun juga sama kayak Sama, Indonesia. kayaknya sama sih kalau Kayaknya. itu emang aturan FIFA sih menurut gue. Aturan FIFA kayak gitu. Aturan FIFA. Dia bisa main bela timnas dengan syarat beberapa tahun sama kayaknya 5 tahun. Gue lihat sama. Nah ini terus selain dari permainan mereka, tektokan mereka itu tifo, lu tahu tifo nggak? Apa tuh tipe tuh? Itu tifo itu kayak Kalau apa tuh itunya? iya. Supporter. Iya Nah, itu tuh, supporter kemarin. Udah 3 Wah, pertandingan. keren banget asli. Gue lihat. Dari Itu. Ultras, dari La Grande kan. Iya. Itu 2 Kalau timnas main itu kan serasa kayak mau supporter dari manapun jadi satu kan. Jadi satu. Juga luar biasa sih gue lihat. malah banyak konten kreator dari luar juga pada ikut nonton timnas. Ya Iya. karena emang gila euforianya emang pada Iya, karena euforianya yang luar biasa. Makanya kalau menurut gua kenapa kemarin waktu 2015 itu kan FIFA pernah ban Indonesia kan? Iya. Nggak boleh beraktivitas di sepak bola. Itu menurut gua nggak lama. Nggak lama. Karena dia tahu Indonesia itu sangat gila bola. Dari supporter pemain luar biasa sih, sangat gila-gila bola. Makanya kemarin dia nggak terlalu lama di sini menurut gua. Oke, kita kembali lagi di permainan timnas Indonesia nih. Kemarin itu si Beckham masuk di menit berapa tuh? menit 69 kalau nggak salah. 69 ya? 69. Itu pas masuk dari supporter manapun tepuk tangan dia beri. Perform. Ya. Apalagi dia pas ngasih hampir ngasih Iya. asis ke Asis Kevin ya? Dix.
Kevin Dix Keren, itu yang dia ngacak-ngacak tengahnya tuh. Sambil minum. Aman. Dia luar biasa sih, bisa dibilang. Dulu kan sempet ke timnas juga, tapi timnas U23 ya. Dia sampai di U23 doang ya. U23 dan dia yang mau apa tuh ke AFC Cup. AFC Cup tapi dia sempat cedera. Sempat cedera ya. Jadi nggak sempat ikut dia. Buset, manis banget sih. Kan emang gulanya banyak, kata gue harus pakai lagi itu. Harus ada lagi. Oke, Beckham ya. Dia melihat Liuk. Gua lihat dari sisi sayap kiri, ya kan. Melihat Liuk dia mengganti si Ricky Kambuaya kemarin kan. Kambuaya. Kambuaya pakai Anci, pokoknya itu. Iya, soalnya kan dia masuk berdua sama Lili Pali kan. Si Kevin Dix. Oh, Kevin Dix. Kalau Lili Pali masuknya bareng sama si Sanada. Menit 80 kalau nggak salah ya. Ya, Lili Pali. Kalau yang bareng sama Sanada. si Beckham, si Kevin Dix. Iya. Tapi itu emang mungkin karena efek visi di Bali juga ya. Jadi pelatih bisa memahami tiap karakter tiap pemain. Karena kayak Jordi Amat, Sen Patinama malah nggak masuk line up kan. Iya. Tapi si Lili Pali ini kemarin sempat main mungkin karena dia baru Main balik lagi dan iya. emang menit bermainnya nggak kelihatan perform sih. Emang mainnya di menit akhir sih. Iya, Jadi nggak terlalu kelihatan perform. Mungkin next lawan Jepang karena emang kita nggak ada beban kan. Udah pasti lolos ke round 4. Dan round 4 kita ketemu tim-tim teluk juga, tim Arab, dan kita nggak tahu lah, nanti lihat di round 4 di Oktober mendatang. Nah, lawan Jepang menurut gue bakal lebih enjoy sih mainnya. Lebih enjoy karena emang nggak ada beban. Jatuhnya kita kayak emang jangan kalah lah, kita harus ngejar poin juga buat ranking FIFA kita. Dan satu lagi dia sih menurut gua 3 match 3 gol. Sangat naturalisasi pemain di timnas Indonesia yang kebetulan dia striker juga, karena timnas Indonesia ini kosong banget ya soal striker nih. Kosong banget. Dia menyamai rekornya Christian Gonzalez. Iya. Setiap pertandingan cetak gol. Iya, mudah-mudahan lawan Jepang juga pasti kayak gitu. Pasti cetak gol. Apa yang dia pikirkan sampai diwawancara untuk next match katanya? Dia kemarin cara penaltinya mirip lah sama punya gua. Nanti gua liatin nih videonya. Oke, Jaguar. Info konten timnas bang. Cakep. Ya, oke. Lanjut lagi ke ini. Timnas sekarang udah berangkat ya ke Jepang ya. Udah nyampe di Osaka. Dan si Coach Patrick dan jajarannya itu membawa 30 pemain lagi nih. Iya, nggak ada yang dicoret. Gak ada yang dicoret kan? Ya, tetap Mungkin yang nggak masuk line up siapa? 30 pemain. Dan kemarin itu si Ivar Jenner karena akumulasi. iya, akumulasi kartu kan. Kira-kira siapa yang menggantinya? Yang bakal perform nanti? Pasti ada kalau Marcelino pasti masuk line up sih. Marcelino, Martin Pass. Ya boleh lah, kasih kesempatan lagi ke Sen Patinama. Boleh sih. Ya kan. Ya, Kalau si Joey Pelupes itu, waduh, berat kayaknya kalau digantikan ya. Nggak bisa. Tengah udah emang kompak. jangkar udah pas banget itu. Jangkar yang kita butuh itu. Sebelumnya nggak ada dia. Sangat clean, dia main bersih banget kalau tackle. Gua lihat tuh keren banget sih si Joey Pelupes. Emang pengalaman berbicara sih. Mungkin si Ivar Jenner jadi super sub aja deh. Berarti Ivar Jenner di belakang ya, di ini ya, tribun ya, apa? Oh, nanti. Ya nggak masuk line up ya berarti ya. Line up. Terus kembalinya mungkin Asnawi dimasukin lagi atau menurut gue sih yang bakal masuk line up Marcelino karena kan sebelumnya emang kalkulasi Martin Pass. Nah, soal Martin Pass nih kan, ini kita punya 2 kiper yang luar biasa. Kelasnya sama nih. Bingung pasti Coach Patrick. Ya, pasti bingung. Sebenarnya Coach Patrick itu pasti bukan bingung siapa tuh. Bingung strategi, tapi bingung siapa yang akan diturunkan karena kualitasnya sama, jauh beda sekarang. Ya, benar ya. Apalagi si Emil kan main di Serie A kan. Iya. Karena Coach Patrick benar-benar lihat kualitas.
gak lihat anak kesayangan. Iya benar. Kalau itu kan dari, waduh, anak kesayangan siapa nih? Anak kesayangan, aduh ditimbangi. Anak Ya kesayangan. karena kan sebelumnya Iya. yang gue juga, kok dia yang dimainin bang kayak gitu. Dia mulu nih. Anjing. Yang dipanggil itu mulu nih. Sekarang ditarkam. Ditarkam. Iya, sekarang ditarkam. Aduh, siapa itu? Malah sekarang di Liga 2 kan? Iya. Di Liga 2 katanya kata. Oh, ada juga Liga 2. Dia kan klubnya turun ke Liga 2 lah. Enggak di. Oh iya benar. Ya udah di sini aja kata ngapain pindah ke klub lain. Anak kesayangan. Terus saya Aduh, nah itu kan menurut pelatih ya. ya Pelatih bimbang karena kualitas mereka. Ya, Kalau menurut lu gimana? Lu siapa kira-kira lu yang bakal main nih? masuk line up aja, masuk line up ya. Ntar dulu. Iya, si mungkin yang main pertama lah, si antara siapa? Martin Pas sama Emil. Menurut gue sih kayaknya bakal tetap si Emil yang diturunin lawan Jepang. Emil ya. Emil, karena emang yang gue lihat nanti lawan Jepang emang timnas nggak ada beban. Ya, maksudnya nggak ada beban itu bukan laga krusial, laga krusial yang bakal gue turun, yang menurut gue itu bakal timnas bakal nyoba strategi baru sih. Strategi baru ya. Strategi baru. Iya. Di belakang tetap Emil dan kayaknya bakal mencoba di belakang itu empat center back. Karena mungkin pengen nyoba si Mes juga. Si Messi ya. Messi. Nah, lanjut. Tadi di kiper kita langsung masuk ke line up nih. Line up. Sama prediksi skor ya. Line up dulu deh. Yang bakal dicoret. Gak masuk Dari line kiper up. kan menurut lu si ini ya. Siapa? Emil ya. Emil. Kalau menurut gua juga sih pasti Emil ya. Emil lagi yang Masih sama sih kalau menurut gua ya. Di belakang kan dia kan di belakang kemarin kan dia formasinya 3-4 3-4-3. 3-4-3 ya. 3-4-3. Kalau bertahan itu yang gua lihat kemarin itu ya, dia kalau bertahan itu 5-4-1. 5-4-1. Si Ole tetap di depan. Oh, di tepat. Mungkin di babak nanti lawan Jepang gimana? Ada perubahan lagi kah dari back, gelandang sama depan? Kalau menurut gue ya, kalau pelatih penasaran dengan strateginya 4-4-2, kayaknya back ini bakal 4. Kalau tengahnya kayak tetap sama tuh. Tetap sama ya. Iya. Duet Joy sama Tom. Sisi kirinya ya konsisten, dia nggak pernah Konsisten, nggak ya. dia nggak apa tuh sisi kiri timnas Indonesia nggak ada Cina nyerang di sisi kiri, saking susahnya ditembus di sisi Oh kiri. iya, kemarin si Urat Mangun nggak main kan? Karena malah kena virus. Oh iya virus. Aduh. Sandy Walsh juga nggak ada. Mungkin virus corona part 2 nih. Virus di lututnya katanya. Oh di lutut, lututnya, nggak kirain tahu part virus. 2. Virus di corona. lututnya. Oh, oke gitu. Sandy Walsh juga hadir nanti kayaknya, karena kan Iya, dia emang Sandy main Walsh. di Jepang kan. Hmm. Maksudnya hadir nonton, bukan Oh hadir nonton hadir ya. nonton. Gue sih berharap si Shen Patinama juga masuk ya, main diturunin sama Coach Patrick. Kemudian si Michel Gers ya. Silver. Dia itu posisinya sebenarnya apa sih? Gelandang bertahan kan? dia Si kan? Mes, Iya. si Mes mah center back. Center back ya. Center back cuma dia terbiasa main dengan 4 back di 20-nya. 4 back. 4 back. Sedangkan yang dimainin di timnas kan 3 back. Oh iya, 3-4-3. Bener. Mungkin kalau Coach Patrick bisa mencoba dengan 4 back bisa main 4-4-nya tuh si Mes. Si Mes, si Prido sama Jai Iya, sama iya. si Habno. Terus si Pangeran gak main nih, si siapa? Oh Jordi. Jordi. Jordi Pangeran saking Jordi. ketatnya lini pertahanan kita ya mau nggak mau Hmm. jadi nggak masuk line up. Gak masuk line up ya. Jadi mungkin nanti kalau lawan Jepang ini tekanannya agak beda nih, Agak karena beda. kan kita Nggak ada ini. away kan. Away. Tapi lu tahu sendiri di Jepang kan banyak orang Indonesia juga. Banyak PKW yang banyak Iya. kerja di sana juga. Heeh. Kemarin aja pas di bandara banyak menyambutan. Iya kan, banyak kan. Ya, mudah-mudahan Indonesia bisa menang lah di Jepang ini. Karena kan ini dari Jepang ini kan mereka berarti ke round 4 ya. Round 4 udah pasti sebelum lawan Jepang juga udah pasti Nah, lawan ngomong 4. sih soal round 4 ini gue kurang paham sih. Makanya gue tanya ke lu nih. Round 4 yang setahu lu ya gimana? yang gue tahu tuh emang round 4 tuh harusnya di tuan rumah netral ya. Dan tapi kemarin isunya mau di Korea, mau di Qatar sama di Arab kan. Arab Ini- lagi berarti. Tapi Indonesia sama Irak mengajukan jadi Banding. tuan rumah dulu. Oh, tuan rumah. Tapi karena isunya tersebar yang katanya mau di Qatar sama di Arab, akhirnya Irak, karena kemarin Irak kalah lawan Korea kan, Korea Selatan, otomatis dia masuk ke round 4 Irak. Karena emang round 4 tuh yang udah pasti itu Uni Emirat Arab, Qatar, Irak,
sama satu lagi antara Oman dan Palestina karena ditentukan nanti di pertandingan akhir. Belum pasti ini satu lagi dari grup B ini. Dan saat di grup C ini yang pasti antara Australia atau Arab. Karena ditentukan di pertandingan akhir juga nanti Australia dan Arab. Berarti nanti masih ada pertandingan lagi nih kan? Sebelum Indonesia lawan Jepang ini pasti ada pertandingan lagi. Di grup lain, Ada semuanya. Semuanya sih satu pertandingan lagi, satu lagi ya. Satu match lagi. Jadi tinggal menentukan di round 4 itu dua negara lagi yang belum pasti. Kalau di grup C itu antara Australia dan Arab, di grup B antara Oman sama Palestina. Gue pengennya sih Palestina yang lolos. Palestina. Iya. Ya. Tapi Palestina harus lolosnya itu mereka harus menang, harus mengalahkan. Harus menang, harus ya, Menang. wajib ya. Oman berarti. Lawan Oman. Tapi mainnya di kandang Palestina. Yang jadi home-nya Palestina. Yang gua salut sih Uzbek. Pertama kali loh Iya. lolos ke Piala Dunia. Tapi menurut gue itu generasi emasnya sih. Iya, Uzbek itu sepak bolanya lagi naik-naik banget ya. Karena banyak pemainnya juga main di kayak di Citi, si Kurasov itu kan. Iya benar. Apa kalau menurut gua ya kenapa di Arab ya? Karena sepak bola Arab ini lagi naik juga kan karena Ronaldo mungkin ya. Iya. Karena emang yang jadi sponsor kualifikasi Piala Dunia zona Asia Arab. Iya. Sponsornya. Duitnya banyak sih. Riyadh season itu kan. Iya. Duitnya banyak sih negara-negara Arab ini. Kita lihat perkembangan sepak bola Arab itu udah makin naik. Bahkan pemain-pemain bintang yang di Eropa itu rela main ke Arab Secara liga, tapi secara tim liga. nasional belum sih menurut gue. Tapi ada yang dipanggil juga meski mereka main di Liga Pro Arab Ya, Saudi. kalau secara liga Arab emang paling nomor 1 di Asia. Kalau secara liga, tapi kalau secara timnas menurut gue banyak yang homesick sih. Belum Ya, kelihatan. budaya Arab kan Budaya kaget Arab. juga kan budaya. Banyak yang homesick. Apalagi dari pemain dari Eropa yang main ke sana kan mereka harus menyesuaikan kan budaya Arab seperti apa kayak gitu. Cuma kalau di kancah dunia negara-negara belum bisa perform kayak Jepang dan Korea. Kayak Qatar kan kemarin dia di Piala Dunia benar-benar dibantai Qatar. Iya sih. Tapi kalau udah masuk Piala Dunia, namanya kan dunia kan. Nah, dunia. Ini udah beda cerita. Beda cerita. Tapi gue salut sih kemarin Jepang bisa ngalahin Spanyol. Gue respect Jepang ya. Respect aja. Walaupun lu ngalahin Spanyol, gue respect doang sih. Nah, berarti ini untuk tahun 2026 ini yang udah pasti Jepang ya. Dari Asia, Jepang. Kalau yang dari seluruhnya. Dari grup Eropa A, kan udah tahu ya. Oh ya Asia dari udah. Asia. Dari grup A, Asia tuh round 3 kan 3 grup ya. Dari grup A Iran sama mana tuh Uzbek. Iran itu udah 2 kali kalau nggak salah ya. Iya, Iran udah 2 Tahun kali. lalu sama ini juga. Iya, Iran kalau yang konsisten Jepang sih. Dia Jepang, iya. tiap edisi ada aja. Pasti. Iran, Australia. Uzbek. Australia belum tentu, nanti ditentukan pertandingan akhir. Nah, pertandingan akhirnya tuh nanti lawan di Arab kan. Kalau Arab pengen langsung direct lolos, Arab harus menang lawan Australia. Karena yang dihitung dulu kan head to head kan. Head to head ya. Dulu. Nah, dari grup B kemarin penentuannya makanya gue kemarin analisis pertandingan sampai pagi tuh karena di jam tayangnya gue sampai nonton di 4 layar tuh sekaligus tuh gue nonton. Ini Karena- calon apa ya? Mau jadi jurnalis kayaknya di jurnalis sepak bola. Ya karena emang gue suka aja sih. Suka ya? Hobi ya? Yang pertama gue penasaran siapa yang bakal lawan Indonesia di round 4. Ya namanya juga cowok ya. Cowok mana sih yang gak suka sepak bola? Aduh. Oke lanjut. Penasaran kan siapa yang mau lolos di round 4. Terus apa? Gimana tadi? Yang di grup B kan Korea sama Jordan. Korea Jordan ya. Sama Jordan. Tapi kalau kemarin pas kemarin tanding Irak menang, belum tentu ditentukan. Ditentukannya pasti di pertandingan akhir. Wih, Jordannya juga nih lu. Jordannya yang lolos Baru pertama kali kan? pertama kali. Wih, Yang baru Jordannya pertama kali Uzbekistan. Jordan sama Uzbekistan. Nah, di grup C Jepang. Satu Jepang. lagi belum tentu Arab atau Australia ini. Kalau Jepang mah kita udah biasa lah. Udah Jepang biasa. ya. Tapi menurut gue sih bakal Arab sih yang lolos. Dia bakal Arab ya? habis-habisan main di kandang. Iya. Lu tahu sendiri Arab kan kalau waduh soal Arab ini kita agak sensitif ya kalau soal sepak bola ya. Sepak bola. Tapi Indonesia yang nggak bisa dikalahin di negara Arab kemarin. Iya. Pas lawan Arab kan Indonesia 1-1. Lawan Bahrain 2-2. Yang seharusnya di 2 pertandingan itu Indonesia sih yang menang. Makanya gue optimis meskipun di negara Arab Indonesia bakal lolos di round 4 ini. Di negara-negara selain Arab sama Bahrain ya. Prediksi lagi nih, Indonesia bakal ketemu apa? Prediksi di round 4. Karena Itu secara ada berapa tim sih? Ada 6 6 ya berarti ya? 6 tim dibagi 2 grup. Satu grupnya 3 negara. Oke.
Tapi menurut gue Indonesia bakal ketemu, kalau katanya Indonesia masuk top 3 karena yang dihitungnya klasemen FIFA ya. Gak tau sih, gue belum paham secara detailnya juga. Yang pasti Indonesia nggak bakal ketemu sama negara yang satu grup di round 3. Round 3 ya. Antara Australia dan Arab. Kalau salah satu dari kedua negara itu lolos ke round 4, Indonesia nggak bakal ketemu antara kedua negara itu. Yang pasti Indonesia bakal ketemu sama, menurut gue, Irak. Yang kedua kita bakal ketemu Qatar sih. Qatar. Qatar. Ya? Aduh, Qatar lagi. Kalau ngitungnya secara pot. Tapi kalau grupnya kita dikocok secara random, kita nggak tahu. Yang pasti kita nggak bakal ketemu sama negara satu grup di round 3. Berarti kalau itu kan udah dibikin pot-potnya ya. Berarti juara 1 otomatis ya. Oh, maksud gua tuh peringkat 1 otomatis lolos ke Piala Dunia. Ya, lolos Piala Dunia. Nah, yang 2, 3 ini nih. Yang berarti diadu lagi. Yang diadunya cuma 2. Yang 3, berarti 3 otomatis gugur ya. Gugur. 2 berarti diadu lagi. Diadu buat ke round 5. Round 5 ada round 5 lagi. Round 5 nanti ketemunya antar konfederasi. Konfederasi ya. Jadi yang konfederasi yang secara kualitas federasinya paling tinggi, konfederasinya paling tinggi, dia bakal mendapatkan sistem bye. Bye. Maksudnya gimana? Jadi yang konfederasinya paling rendah kayak Oceania nanti diadu. Nah, diadu sama konfederasi yang lebih tinggi. Jadi ada salah satu negara yang menunggu hasil pertandingan lain nanti ketemu sama negara tersebut. Gak mungkin Eropa ya, karena Eropa nggak ada playoff. Karena Eropa juga luar biasa sih kalau luar biasa. sepak bola. Yang paling berat emang dari Asia sih. Di Asia itu kalau nggak salah. Asia di slotnya berapa sih? Berapa tim kalau ke Piala Dunia? Piala Dunia 8. 8. Banyak berarti ya? Ya, sekarang emang paling banyak. Yang di Amerika ini 8, 8 plus 1. Satunya itu ya playoff antar federasi. Direbutkan dari Amerika Latin, Utara, Afrika, Oceania sama Asia. Benua Australia ada lagi. Oceania tetap. Oceania ya, karena Australia masuknya AFC kan. Oke. Australia AFC. Iya, 5 diperebutkan 5 konfederasi. Kalau Indonesia masuk di antara itu ya kita harus melawan 4 negara. Jadi ada satu yang dibayi. Optimis lah, mudah-mudahan Indonesia bisa masuk ya. Bisa masuk. Cuma emang kalau udah masuk round 5 itu mungkin menurut gue lebih berat. Lebih berat Karena lawan federasi lain. Antar federasi loh, ini udah federasi. antar federasi nih. Dan lebih capek. Lebih capek juga. Gue optimisnya Indonesia lolos di round 4 aja. Kita harus bantai itu. Kalau secara kualitas dan market value di antar negara itu, di antara negara-negara yang lolos ya, Indonesia paling tinggi. Iya. Secara market value, otomatis. Market value, iya, pemainnya aja kualitas Indonesia. Udah nggak diragukan lagi tuh. 600M ya, 600M secara market value di antara negara-negara Arab yang lolos ke round 4. Kemarin gue lihat itu market value yang nomor 1 tuh siapa ya? Emil apa siapa gitu? Apa? Si Jaiz kalau nggak salah. Nomor 1, Iya. si Mes. Mes ya? 112 kan market value. Oh, iya. Tinggi juga dia. Mes, terus si Kevin naik lagi kan market value setelah ke Liga Jerman kan. Si Jai juga naik. Iya. Apalagi dia sering jadi kapten di Venesianya. Iya benar. Dia diisukan ke Inter ya. Diisukan ke Inter. Walaupun nanti lawan Jepang, gue optimis ya. Optimis pasti Indonesia menang lagi, walaupun tipis ya. Walaupun tipis gue yakin Indonesia menang lagi. Karena kemarin Australia menangin Jepang. Kok bisa kayak gitu ya? Gue juga gak percaya tuh, main di kandang sendiri Jepang lo, negara Jepang. Bisa kayak gitu ya. Menit akhir lagi golnya ya. Menit akhir. Ya, mudah-mudahan. Kalau hasil pertandingan kemarin minimal seri lah. Indonesia masih bisa lolos langsung ke apa tuh? Direct. Nggak berebutin juara 2 tapi asal menang lawan Jepang. Ya. Mudah-mudahan kita berhasil menang lagi ya Indonesia melawan Jepang, karena kita sangat menunggu dan menanti seluruh masyarakat Indonesia untuk timnas kita berada di Piala Dunia. Walaupun pernah main di Piala Dunia 1 kali, Hindia Belanda ya. Dengan nama Hindia Belanda. Tahun 1960-an ya kalau nggak salah ya. Iya, tahun 1960-an. Gue yakin kita optimis aja lah Indonesia bisa main di Piala Dunia ya.
Oke, sampai di situ aja podcast kita tentang timnas Indonesia. Garuda di dada gua. Nah, kita Garuda nih. Kita Oke. Garuda. Salam Garuda Indonesia, Jaguara.